Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Surjadi dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas penerapan kebijakan dan inovasi pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, selamat menyimak. Berbagai pembaharuan telah banyak dilakukan dengan berbagai model dan kemasan. Model dan kemasan dalam perubahan pendidikan tidak terlepas konteksnya dalam pembaharuan atau inovasi, yang turunannya tidak lepas pula dengan konteks invention dan discovery. Dengan demikian, pembaharuan dapat diartikan sebagai usaha menemukan sesuatu yang baru melalui invensi dan discovery untuk memecahkan persoalan tertentu. Proses pembaharuan tersebut berkaitan dengan pengembangan, penyebaran, diseminasi, perencanaan adopsi, dan penerapan. Inovasi harus berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Jadi kita pahami, guru adalah aktor utama dalam peningkatan mutu atau keberhasilan pendidikan di sekolah. Guru harus mampu menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Inovasi yang dilakukan guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kita lihat contoh di atas, guru bersama peserta didik duduk bersama-sama untuk melakukan aktivitas pembelajaran dalam suasana yang bergembira. Oleh karena itu, kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahwa setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkannya harus mengacu kepada kepentingan siswa. Mari kita lihat skematik inovasi di sekolah. Sekolah itu memiliki beberapa bidang garapan, antara lain kurikulum, biaya, fasilitas, tenaga, siswa, dan hubungan sekolah dan masyarakat. Kita lihat bahwa posisi guru sebagai seorang inovator, dia harus memiliki inovasi di dalam proses transformasi pembelajaran. Dengan bagaimana? Dengan memberikan atau mencari strategi, metode, media, evaluasi, dan lain sebagainya di dalam memenuhi kepentingan siswa. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang melalui proses pembelajaran. Secara umum, model pembaharuan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua model, yaitu model top-down dan model bottom-up. Yang pertama kita lihat model top-down innovation, menyangkut kepentingan kebijakan, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan pendidikan atau mengenai pendidikan seperti kurikulum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang berikutnya adalah bottom-up innovation. Inovasi ini timbul karena hasil ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Kita lanjutkan dengan penerapan model desentralisasi dan demokrasi dalam pendidikan, bahwa yang pertama ada broad-based education atau BBE, kemudian life skill, kemudian KBK dan MBS. Broad-based education atau BBE merupakan pendekatan pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas, yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan BBE ini berfokus pada pendekatan pendidikan life skill atau pendidikan kecakapan hidup, yang diikuti oleh kebijakan pengembangan kurikulum berbasis pada kompetensi atau KBK. Kebijakan ini pun berbarengan dengan penerapan model manajemen berbasis sekolah untuk jalur pendidikan formal atau persekolahan dan community-based management untuk pendidikan jalur luar sekolah. Keterkaitan antara BBE, MBS, life skill, dan KBK. Keterkaitan ini mempunyai keterkaitan struktural. BBE dianggap sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam pendidikan yang paling efektif untuk tidak membatasi pendidikan pada aspek-aspek atribut formal. MBS dan CBM dianggap sebagai salah satu model manajemen yang dianggap efektif untuk memberikan kemandirian, kelembagaan pendidikan pada jalur sekolah dan jalur luar sekolah.
Life skill dianggap sebagai salah satu model orientasi program yang diarahkan pada penguasaan bidang keterampilan, keahlian, dan kemahiran untuk melakukan kerja yang dapat diandalkan sebagai bekal kehidupan. Dan KBK dianggap sebagai salah satu teknik pengembangan materi kurikulum dan pembelajaran yang efektif untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada life skill. Jadi dapat dikatakan, penerapan pendekatan BB memerlukan model manajemen MBS dan CBM. Implementasi model MBS dan CBM harus diarahkan pada pengembangan kurikulum life skill, dan untuk mengarahkan pada life skill diperlukan teknik pengembangan materi KBK. Selanjutnya adalah inovasi di dalam bidang pembelajaran. Yang pertama kita sebut dengan quantum learning. Quantum learning ini dikembangkan oleh Bobby De Porter. Merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu eksperimen. Berikutnya adalah contextual teaching learning. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah Science, Technology, Engineering, and Math atau STEM. STEM dikembangkan atau dirancang untuk merevolusi pengajaran bidang studi seperti matematika dan sains dengan menggabungkan teknologi dan teknik ke dalam kurikulum reguler dengan membuat metadisiplin. Berikutnya adalah inovasi pembelajaran berkaitan dengan Project Based Learning atau PBL. Pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi siswa yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Berikutnya adalah Inquiry Based Learning, IBL. Model inquiry merupakan proses pembelajaran yang dibangun atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Para siswa didorong untuk berkolaborasi, memecahkan masalah, dan bukannya sekedar menerima instruksi langsung dari gurunya. Berikutnya adalah interdisciplinary learning. Pembelajaran interdisiplin ini menggabungkan beberapa studi atau beberapa bidang studi dalam satu kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Kita ambil contoh, sastra Inggris, seni visual, dan musik bersama-sama dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang simbolisme melalui proyek interdisiplin. Inovasi pembelajaran yang berikutnya adalah yang disebut dengan neuroscience atau ilmu saraf. Rancangan otak itu sendiri yang membuat otak itu suka bergaul. Jadi kita lihat ada gabungan-gabungan, ada hubungan-hubungan di dalam saluran-saluran di otak itu. Artinya kita tercipta memang untuk berhubungan. Sehingga proses ini akan berlangsung terus sampai kita menuju suatu kesatuan yang sangat utuh. Inovasi berikutnya adalah disebut dengan place-based education, pendidikan berbasis tempat, berupaya membantu masyarakat dengan mempekerjakan siswa dan guru dalam memecahkan masalah di masyarakat. Pendidikan berbasis tempat berbeda dari teks konvensional dan pendidikan berbasis kelas, karena memahami komunitas lokal siswa sebagai salah satu sumber utama untuk belajar. Di sini terjadi kolaborasi antara guru dengan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran yang dilakukan sebagai bahan atau sebagai satu solusi yang ada di dalam masyarakat. Berikutnya adalah multi-age learning. Kelas multi usia adalah pendekatan yang berpusat pada anak yang mengakomodasi semua siswa dalam lingkungan yang sangat akademis, mempromosikan kolaborasi, perkembangan sosial, dan mengambil inisiatif antara berbagai usia yang sangat berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, sehingga terjadi sinergisitas di dalam proses pembelajaran. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari berkaitan dengan penerapan, kebijakan, dan inovasi pendidikan di sekolah dapat bisa dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Sampai jumpa.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.